Di antara kau dan cuma kamu tiada yang lain. Ku bilang aku gak main-main. Apa yang kau mau ku turutin. Sekarang kamu sama yang lain. Awalnya ku cuma cobain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang pembahasan moda split dengan metode all or nothing dari Lampung TK Kota Blitar Kakak Angkatan 43 tahun 2024. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sebagai anggota kelompok, yaitu nama saya Dimas Budi Mufianto dengan notar 2302038. Selanjutnya akan saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Rangga Mahendra, notar 2302108. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri, notar 2302003. Perkenalkan, nama saya Jelita Syaila, notar 2302061. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pavel Alfawidowo, notar 2302019. Perkenalkan, nama saya Hanif Wijaya, notar 2302051. Ya, baik, setelah ini simak video penjelasan kami. Sobat transportasi, dari gambar yang kita lihat tadi mungkin bisa menjadi pertanyaan. Kita akan jawab dalam beberapa paparan berikut ini. Saya akan menyampaikan pemaparan kami tentang analisis moda split dengan metode all or nothing. Sumber referensi data yang kami gunakan adalah laporan umum yang dari tim PKL Kota Blitar tahun 2024. Seperti perkenalan di awal tadi, siapa sajakah tim kita? Yang pertama itu ada Adinda Widya Putri. Berikut ada saya sendiri, Dimas Budi Nufrianto. Kemudian ada Jelita Syahila. Kemudian ada Hanif Syastra Wijaya. Kemudian Muhammad Pavel Afaro. Dan kemudian ada Rangga Mahendra. Kemudian ada latar belakangnya. Mode choice atau pemilihan moda adalah tahap ketiga dalam 4 step. Tahap ini berfokus pada analisis dan prediksi pemilihan moda transportasi yang akan digunakan oleh pelaku perjalanan untuk melakukan sesuatu perjalanan dari satu titik asal ke titik tujuan. Traffic assessment atau pembebanan lalu lintas adalah tahap keempat dan terakhir dalam 4 step. Tahap ini bertugas mengalokasikan atau membebankan permintaan perjalanan atau dalam kurung yang telah dihitung dari tahap sebelumnya ke jaringan jalan yang tersedia. Tujuannya adalah untuk menentukan arus lalu lintas pada setiap ruas jalan dan atau total perjalanan di dalam jaringan yang ditinjau. Metode apa yang digunakan? Yaitu metode all or nothing. Metode all or nothing assessment merupakan salah satu konsep dasar dalam tahap pembebanan lalu lintas. Metode ini mengasumsikan bahwa semua perjalanan antara sepasang titik asal dan tujuan akan memilih satu-satunya rute yang paling optimal, dalam kurung, misalnya tercepat atau terpendek, tanpa memperhitungkan kapasitas jalan. Saya coba jelaskan kembali lebih singkat. Tujuan penggunaan metode all or nothing ini untuk menentukan rute terpendek pada waktu tempuh minimum untuk setiap perjalanan asal ke tujuan berdasarkan kondisi jaringan jalan. Kedua, mengasumsikan bahwa semua pengguna memilih rute yang sama, yaitu rute tercepat atau terpendek. Kemudian yang ketiga, menghasilkan pola distribusi lalu lintas awal sebagai dasar perbandingan atau masukan untuk metode yang lebih kompleks seperti user equivalent atau kapasitas tertentu. Data yang digunakan berupa data matriks ODH
AI, volume, dan ruas jalan, yaitu berarti status jalan juga. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Pavel. Kemudian selanjutnya data yang digunakan berupa data matriks ODHI, data EC, volume, kapasitas, nama ruas jalan. Data matriks HI yang digunakan berasal dari laporan umum yang berasal dari survei HI. Kemudian matriks HI ini diubah kendaraan per hari. Contohnya, dari matriks HI populasi dari zona 1 ke zona 2, yaitu 4.538. Kemudian, misal yang kita cari data kendaraan motor per hari, di presentasinya 62,38%. Jadi 4.538 dikali 32,38%, hasilnya didapat data kendaraan motor per hari 2.831 untuk zona 1 ke 2. Hal ini diterapkan untuk seluruh atau semua moda kendaraan. Untuk yang selanjutnya yaitu mode choice akan dijelaskan oleh rekan saya Rangga. Selanjutnya yaitu mode choice. Terdapat 5 moda yang dapat digunakan dalam laporan umum PKL Kota Blitar 2024. Yang diambil menjadi sampel 3 moda, yaitu motor, mobil penumpang, dan angkutan sekolah. Dengan presentasi motor yaitu 62,38%, mobil 24,37%, dan angkutan sekolah 2,79%. Data ini berasal dari hasil survei kuesioner HI yang berasal dari Lapum Blitar 2024. Contohnya yaitu contoh kapasitas kendaraan didapat dari jenis kendaraan seperti motor yang pada umumnya kapasitas penumpangnya yaitu 2. Nilai SMP per jam didapat dari nilai EMP yang bisa kita lihat dari PKJI. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudara Hani. Baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana mendapatkan perjalanan total moda kendaraan itu per hari. Baik, jadi pertama kita memiliki matriks populasi. Nah, setelah itu untuk mendapatkan matriks populasi kendaraan, contohnya motor, itu menjadi orang per hari dikali dengan persentase motor, yaitu 62,38. Jadi MAT populasi itu dikali dengan orang yang memilih moda motor, yaitu 62,38. Sehingga didapatkan total moda motor dalam satuan orang per hari. Nah, cara mengubah satuan moda motor menjadi kendaraan per hari itu menggunakan total trip kendaraan motor dibagi dengan load factor motor dikali dengan kapasitas. Nah, itu untuk mengubah dari satuan kendaraan per hari, satuan orang per hari menjadi kendaraan per hari. Setelah itu kita lakukan ke cara yang sama ke moda mobil dan angkutan sekolah. Setelah itu kita jumlahkan semua moda dalam satuan kendaraan hari, jadi didapatkan matriks total moda kendaraan per hari. Selanjutnya bagaimana mendapatkan
matriks perjalanan total moda SMP per hari, yaitu dengan cara matriks total moda kendaraan per hari itu dikali dengan SMP per hari. Data dapat dilihat dari mocos yang sudah ada pada laporan umum, yaitu motor 0,35, mobil 1, angkutan 1. Setelah itu kita jumlahkan kembali dan didapatkan total moda SMP per hari. Untuk mendapatkan perjalanan total moda SMP per jam, yaitu dengan cara moda SMP per hari itu dikali dengan 0,07 atau 7%, dan didapatkan perjalanan total moda SMP per jam. Setelah itu dilanjutkan oleh rekannya Jelita. Selanjutnya untuk mencari link zona, yaitu ambil sampel dari zona 1 ke zona 11, yaitu dari SMP 1 Kota Blitar ke SDN 1 Karangsari. Memiliki 2 rute perjalanan, yaitu rute pertama melalui Jalan Merdeka dan Jalan Nasional 3, dan terhubung dengan zona 1, 3, 2, dan 11. Lalu selanjutnya yaitu ada rute 2 melalui Jalan Nasional 3 terhubung dengan zona 1, 2, dan 11. Terdapat total 3 link zona pada rute 1 ke 3, zona 3 ke 2, dan zona 2 ke 11. Dan terdapat total 2 link zona pada rute 2, yaitu zona 1 ke 2 dan zona 2 ke 11. Selanjutnya kesimpulan oleh Jelita. Baik, untuk di tahap ini untuk mencari link zona, ambil sampel dari zona 1 ke zona 11, yaitu dari SMP 1 Kota Blitar ke SD Negeri 1 Karangsari, memiliki 2 rute perjalanan. Rute 1 melalui Jalan Merdeka dan Jalan Nasional 3, dan terhubung dengan zona 1 ke zona 3, ke zona 2, dan ke zona 11. Dan rute 2 melalui Jalan Nasional 3 terhubung dengan zona 1 ke zona 2, ke zona 11. Terdapat total 3 link zona pada rute 1, yaitu 1 ke 3, 3 ke 2, dan 2 ke 11. Dan terdapat total 2 link zona pada rute 2, yaitu 1 ke 2 dan 2 ke 11. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Adinda. Selanjutnya ada visualisasi sentroid. Yang pertama ini visualisasi dari rute pertama. Dan ada visualisasi dari rute keduanya. Kedua-dua rute ini dua-duanya menuju tujuan yang sama, yaitu SMP Negeri 1 Blitar. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pemilihan rute menggunakan mode all or nothing dari SMP 1 Kota Blitar zona 1 ke SD 2 Karangsari zona 11, diperoleh kesimpulan yang pertama yaitu rute 1 melalui Jalan Merdeka dan Jalan Nasional 3 melalui 3 link zona yang terhubung langsung, yaitu zona 1 ke 3, zona 3 ke 2, dan zona 2 ke 11 dengan volume arus total 46 SMP per jam. Yang kedua yaitu rute 2 melalui Jalan Nasional 3 memiliki 2 link zona yang terhubung, yaitu zona 1 ke 2 dan zona 2 ke 11 dengan volume arus total 68 SMP per jam. Karena metode all or nothing memilih rute tercepat atau dengan hambatan terkecil, maka dipilih rute 1 sebagai rute yang digunakan. Volume arus lebih kecil 46 SMP per jam dibanding dengan rute 2 yaitu 68 SMP per jam. Sehingga kemacetan lebih rendah dan waktu tempuh lebih singkat. Rute pertama merupakan rute optimal berdasarkan metode all or nothing karena memiliki volume arus lebih rendah, sehingga diperkirakan lebih cepat dibanding rute 2. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.